sore itu baru nganter. Nah, tadi baru mencoba untuk tadi. Oke, untuk itu mari kita awali perguruan kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. eh, untuk malam hari ini kita pertemuan ke yang keenam ya. Ye, Berarti nanti pertemuan ketujuh minggu depan berarti sudah sama dosen yang satunya. Pak siapa namanya? Pak Selamat Utomo, Bapak. Oh ya, oke. Ya, berarti nanti mid semester, saya akan nanti kasih mid semester ya. Jadi mid Siap. semesternya dikerjakan di rumah. Nah, tapi ini PPT yang sudah dibuat ya sama makalahnya nanti dijadikan satu ya, dijadikan format bentuk buku itu. Ya, nanti PPT-nya dijadikan satu folder juga, Ye, lengkap ya, dan makalahnya dijadikan format buku, jadi urut gitu per bab itu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu punya dokumentasi kuliah. Ya, jadi nanti kapanpun Bapak Ibu pengen membaca lagi ya isi dari perguruan itu, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan atau untuk isi acara, untuk seminar segala macam. Ya, jadi itu jadi bisa memiliki dokumentasi. Untuk itu malam hari ini kita melanjutkan ya. Jadi presentasi kelompok yang terakhir ya, Pak Ibu berarti hari ye, ini untuk PBL ya yang terakhir ya. ye, Karena minggu depan berarti sudah eh, PJBL ya. Nanti dengan Pak Slamet PJBL ya. Project Based Learning. Oke, silakan kita sebelum kita mulai kita dengarkan dulu ya paparan dari presenter terakhir untuk PBL. ye. Monggo, Pak. Siap, Bapak. Mohon izin, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen, ge. Kami ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen Dr. Ahdiriono dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar kelas C semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dua mahasiswa, yaitu Rifan Romdoni Pataudin, kemudian yang kedua Ibu Yunita Damayanti, akan menyampaikan materi presentasi bab 5 pembelajaran pembelajaran berbasis masalah PBL dan pembelajaran pemikiran tingkat tinggi. Berikut kami bacakan materi atau pokok bahasanya. Yang pertama, definisi dari PBL, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik utama menempatkan siswa dalam situasi nyata yang membutuhkan pemecahan masalah, melatih siswa untuk satu berpikir kritis, dua mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, tiga mempelajari konten pengetahuan melalui konteks kehidupan nyata, yang keempat pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi HOTS,
melalui proses pembelajaran yang aktif. 5. Menghadapkan siswa pada masalah praktis yang bersifat terbuka dan terstruktur. Pengembangan ketajaman pemecahan masalah dan kompetensi untuk pemecahan masalah secara kreatif merupakan tujuan penting dari PBL. Proses yang mengikuti keterlibatan masalah meliputi klarifikasi masalah, definisi dan pembingkaian masalah, analisis masalah, ringkasan dan sintesis masalah. Definisi HOTS, pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skill) merupakan model pembelajaran yang dapat mendukung peningkatan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan berpikir kritis (critical thinking), dan kemampuan berpikir kreatif (creative thinking). Proses pembelajaran berpusat pada kognitif. Proses kognitif adalah runtutan perubahan yang melibatkan kreativitas mental baik yang merupakan tindakan yang disadari maupun yang tidak sepenuhnya disadari untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan sesuatu yang baru. Pemecahan masalah yang efektif di dunia nyata melibatkan pemanfaatan proses kognitif termasuk berpikir terencana, meluangkan waktu untuk berpikir dan membuat perencanaan. Berpikir generatif, mengemukakan ide dan mengambil berbagai perspektif. Berpikir sistematis, berpikir secara terorganisir, menyeluruh dan sistematis. Berpikir analitis, mengklarifikasikan, menganalisis secara logis dan menyimpulkan. Berpikir analogis merupakan persamaan pola berpikir paralel dan lateral. Berpikir sistematik, berpikir secara holistik dan menyeluruh. Proses pembelajaran berpusat pada kognitif dalam bukunya Reasoning and Thinking oleh Mark Martello 1999 mencatat bahwa sejumlah besar penelitian psikologi mendukung pengamatan bahwa bias dan kesalahan dalam penalaran manusia tersebar luas. Jonathan Evan dan koleganya 2002 menemukan dalam sebuah studi terhadap mahasiswa sarjana bahwa dalam pemecahan masalah ada kecenderungan orang untuk fokus pada satu hipotesis. Orang juga memiliki kecenderungan untuk memiliki apa yang disebut respon pseudo-diagnostik daripada respon diagnostik berdasarkan latar belakang dan keyakinan mereka. Not. Bias adalah istilah yang menggambarkan kecenderungan terhadap perspektif tertentu atau ideologi. Bias umumnya juga dilihat sebagai perspektif satu sisi. Mengutip laman Oxford Dictionary, bias adalah prasangka yang mendukung atau menentang suatu hal, orang, atau kelompok dibandingkan dengan yang lain. Hipotesis, dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang sebenarnya harus diuji secara empiris. Monggo Bu Yunita Damayanti untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Mas Doni. Proses pembelajaran berpusat pada kognitif bisa digambarkan bahwa pusatnya itu ada 6 ini. Yang pertama, pengetahuan sebelumnya, pengalaman sebelumnya, fakta dan ide baru, konteks dunia nyata, teori dan persepsi orang lain. Jadi proses PBL dan pembinaan membantu mengembangkan fleksibilitas dan pandangan menyeluruh dengan meningkatkan konektivitas. Jadi ini terkoneksi dengan 6 hal ini. Lanjut, lanjut Pak Doni. Oke. Inovasi pembelajaran berbasis masalah
PBL melatih siswa untuk mengembangkan dan menginternalisasi pemecahan masalah dengan kompetensi dengan meningkatkan kesadaran mereka terhadap berbagai cara pemikiran yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan teori kognitif Robert Sternberg dari Universitas Yale and Reuben Verstehen dari Pusat Internasional, untuk peningkatan potensi pembelajaran, mereka telah mengidentifikasi banyak fungsi kognitif dalam pemecahan masalah. Penelitian sebelumnya dalam bidang psikologi seperti penelitian Born dan rekan kerja 1979, West and Pines 1985, dan Steinberg dan Davidson 1995 menyoroti pentingnya memperhatikan proses kognitif untuk meningkatkan pembelajaran dan pemecahan masalah. Pentingnya melihat pemikiran menggunakan penyempurnaan model pemrosesan informasi yang disebut 3C. Satu, mengumpulkan informasi, dua, menghubungkan informasi, dan tiga, mengkomunikasikan informasi. Dan ini pemfasilitasan pemikiran. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PBL dalam kurikulum adalah bagaimana memfasilitasi penyelidikan untuk pembelajaran yang lebih mendalam. Gallagher et al. 1992. Siklus PBL juga mencakup satu, perumusan tujuan pembelajaran, dua, perolehan informasi baru, tiga, literasi baru, analisis masalah, empat, solusi masalah, dan lima, tinjauan dan evaluasi solusi. Langkah-langkah pembelajaran PBL. Satu, orientasi masalah. Guru memperkenalkan masalah otentik yang kompleks, relevan dengan topik pembelajaran. Masalah harus kontekstual, terbuka, memicu rasa ingin tahu siswa, dan siswa diajak untuk memahami masalah dan merumuskan pertanyaan yang relevan. Dua, pengorganisasian belajar. Guru membantu siswa mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut untuk memecahkan masalah. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mengorganisasi dan membagi tugas belajar. Tiga, penyelidikan mandiri dan kelompok. Siswa melakukan penelitian mandiri atau dalam kelompok kecil untuk menemukan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber seperti buku, teks, internet, atau diskusi dengan pakar. Di sini siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Empat, pengembangan dan presentasi solusi. Setelah melakukan penelitian, siswa merumuskan solusi atau alternatif penyelesaian masalah. Solusi ini kemudian dipresentasikan di depan kelas atau kelompok lain. Guru memberi bimbingan dan klarifikasi jika diperlukan. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah presentasi, siswa bersama-sama dengan guru mengevaluasi proses yang telah dilakukan. Mereka mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan refleksi mengenai pembelajaran yang telah diperoleh. Ini yang poin kelima. Lalu yang keenam, refleksi dan umpan balik. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa, baik dalam hal penguasaan materi, keterampilan kerja kelompok, maupun kemampuan berpikir kritis. Siswa juga didorong untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, ini langkah-langkah. Kalau tadi langkah PBL, sekarang HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang melatih siswa untuk berpikir lebih dalam dari sekedar mengingat atau memahami. Berikut penjelasan singkatnya. Arti HOTS. Kemampuan mengolah informasi secara mendalam, berpikir kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah kompleks. Yang kedua, ini maaf salah ketik, tingkatan dalam HOTS, menganalisis, menguraikan masalah dan mencari hubungan, mengevaluasi, menilai dan membuat keputusan, mencipta, menghasilkan ide atau karya baru. Kemudian penerapan HOTS, soal berbasis pemecahan masalah.
Lalu pembelajaran yang mendorong diskusi, tugas yang membutuhkan analisis dan kreativitas. Kemudian ini juga maaf salah ketik harusnya nomor 4. Manfaat HOTS, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kreativitas, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan nyata. Jadi HOTS penting dalam pendidikan modern karena membantu siswa tidak hanya menghafal, tapi juga mampu berpikir lebih dalam dan menyelesaikan masalah secara efektif. Nah, PBL dapat menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Jadi PBL dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. PBL dapat dikombinasikan dengan pendekatan diferensiasi untuk memberikan pengalaman belajar lebih personal dan sesuai kebutuhan siswa. Namun pada saat penerapannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, apalagi terkait dengan langkah-langkah PBL. Satu, tahap pemilihan masalah. Pilih masalah yang sesuai dengan minat, kemampuan, atau gaya belajar siswa dengan melakukan pendekatan diferensiasi konten. Tahap investigasi, sediakan pilihan bagi siswa mengenai bagaimana mereka akan menyelidiki masalah. Siswa dapat menggunakan berbagai sumber daya dan media sesuai dengan gaya belajar mereka atau kemampuan mereka. Jadi tidak hanya lewat gaya belajar, tapi kemampuan mereka secara personal. Pada bagian ini bisa dikatakan sebagai diferensiasi prosesnya. Yang ketiga, tahap kerjasama tim. Dalam kelompok-kelompok kecil, siswa dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan atau minat. Yang keempat, tahap pemecahan masalah. Berikan kebebasan pada siswa dalam bagaimana mereka eh, menyajikan solusi mereka. Jadi diferensiasi produk. Yang kelima, tahap refleksi dan evaluasi menggunakan penilaian formatif yang bervariasi seperti jurnal reflektif, penilaian diri, dan portofolio. Nah, selain PBL diterapkan pada pembelajaran diferensiasi, HOT juga dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. HOT sangat bisa dan bahkan cocok diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berikut penjelasannya. Kesesuaian HOTS dengan pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuan masing-masing, dapat disesuaikan dengan gaya belajar berbeda, memberikan tantangan yang berbeda untuk setiap tingkat kemampuan. Cara penerapan, pemberian tugas dengan tingkat kesulitan berbeda, variasi metode pembelajaran, diskusi proyek atau penelitian, penyesuaian waktu pengerjaan sesuai kemampuan siswa. Contoh penerapan, pada kelompok dasar menganalisis masalah sederhana, kelompok menengah mengevaluasi solusi dari suatu masalah, dan kelompok lanjut menciptakan solusi inovatif. Nah, ini kelanjutannya. Keuntungan penerapan HOT pada pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa berkembang sesuai potensinya, meningkatkan motivasi belajar, menciptakan pembelajaran yang inklusif. Hal yang perlu diperhatikan, penilaian yang adil dan sesuai kemampuan, perencanaan yang matang, dan pemantauan kemajuan individual. HOT dalam pembelajaran berdiferensiasi membantu guru mengakomodasi keberagaman siswa sambil tetap mendorong pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini untuk kesimpulan nanti setelah diadakan tanya jawab. Mohon maaf jika tadi ada beberapa kata yang mungkin ada kesalahan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari PPT presentasi kelompok 5. Di sini kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya, di mana kami memberikan garis bawah. Yang pertama, nanti kepada setiap penanya hanya diberikan 1 kali kesempatan, sedangkan untuk penanyanya nanti cukup 3 orang saja.
Demikian, monggo yang pertama silakan Bu Vivi. Nggih, terima kasih Pak Doni. Saya mau bertanya sebentar nggih, yaitu apa kekurangan PBL ya Pak? Terima Nggih. kasih. Apa kekurangan PBL? Yang kedua, Bu Siti Nur Hidayah dari Rembang. Terima kasih Pak Doni, izin bertanya. Nggih. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu setiap mapel atau enggak setiap berbeda mapel apakah harus diukur gaya belajarnya, minat belajarnya, seperti itu Pak. Apakah harus dilakukan pengukuran itu setiap berbeda mata pelajaran? Nggih. Terima kasih Apakah Pak. pembelajaran bersiveriansi dilaksanakan berbeda setiap pembelajarannya ngoten nggih? Oh ya, apakah harus diukur gaya belajarnya, minat belajarnya setiap berbeda mata pelajaran? Nggih, setiap berbeda mata pelajaran. Yang ketiga, Bu Penny, monggo. Eh, Budiah, Pak. ya. Nanti Budiah. habis Budia ya, Pak. Nanti habis Budia boleh. Baik, Nggih. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, nama saya Dia Fitri Rahayu. Izin bertanya, Bapak. Pembelajaran pemikiran tingkat tinggi atau HOTS ini kan HOTS. seringkali dianggap terlalu sulit ya untuk siswa sekolah dasar, terutama untuk daerah-daerah yang akses pendidikannya terbatas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana guru dapat mengintegrasikan PBL dan HOTS ini dalam mata pelajaran di sekolah dasar dengan contoh konkretnya, Pak? Nggih. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu bertiga yang sudah memberikan pertanyaan. Monggo untuk Bu Damayanti menjawab pertanyaan yang pertama, apa kekurangan dari PBL? Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama dari Bu Vivi. Kelemahan dari problem based learning. Yang pertama itu membutuhkan persiapan yang lama. Yang kedua, menentukan permasalahan. Jadi siswa itu sering mengalami kesulitan untuk menentukan permasalahan yang sesuai dengan tingkat berpikirnya, tingkat kemampuan berpikir anak. Yang ketiga, tidak semua materi bisa diterapkan, tidak semua materi bisa menggunakan problem based learning. Yang ketiga, kesulitan mengkondisikan penugasan. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terlalu banyak, guru akan kesulitan untuk mengkondisikan penugasan. Kemudian selanjutnya peserta didik kurang minat. Peserta didik yang kurang minat dalam belajar akan merasa kesulitan dalam pemecahan masalah. Jadi guru memang harus pintar untuk memberikan inovasi bagaimana anak itu termotivasi untuk belajar, antusias. Jadi meminimalisir ke apa tingkat kurang minat anak itu jadi kreativitas guru sangat diperlukan. Lalu kelompok belajar tidak berkomitmen. Jadi tiap kelompok belajar itu ada yang tidak berkomitmen menjadi kekurangan PBL. Jadi setiap kelompok itu belum tentu mereka itu solid. Kadang itu mereka ada yang punya berbeda pemikiran. Jadi bisa dikatakan kurang menjalankan komitmennya itu kurang. Lalu terlalu banyak tanggung jawab. Terlalu banyak tanggung jawab dapat menjadi kekurangan PBL. Tanggung jawab yang diberikan anak ini maksudnya. Selanjutnya, kekhawatiran memilih kebutuhan belajar yang salah. Jadi ada kekhawatiran tentang pemilihan kebutuhan belajar yang salah dapat menjadi kekurangan PBL. Jadi di sini dimaksudkan kekurangan
memilih kekhawatiran, memilih kebutuhan belajar yang salah, termasuk berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhan tiap individu itu berbeda. Guru harus jeli bagaimana memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu. Seperti itu, Bu Vivi. BPP Pripon. Oke, terima kasih Bu. Oke. Penjelasannya sudah sangat komplit. Matur suwun Bu Yunita. Oke, Kemudian sami-sami. masuk ke pertanyaan yang kedua dari Bu Siti Nurhidayah. Apakah pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan pada pembelajaran yang berbeda-beda? Monggo, Ibu Damayanti. Ya, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi asesmen awal itu tidak harus selalu dilakukan, apalagi kalau guru itu dalam kelas itu pasti sudah sangat hafal bagaimana karakter masing-masing individu muridnya, nggih. Jadi personal mereka itu guru pasti sudah paham. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan setiap pembelajaran mapel yang berbeda dilakukan asesmen nggih untuk mengetahui tingkat kebutuhan gaya belajar mereka, minat mereka seperti apa. Tapi juga tidak perlu harus selalu dilakukan. Fleksibel nggih, tergantung kebutuhan. Jadi bisa melihat catatan-catatan guru tentang personal anak itu bagaimana. Seandainya masih ragu, bisa dilakukan asesmen lagi di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan mereka, bagaimana minat mereka terhadap pembelajaran itu seperti apa. Jadi bisa dikatakan ini sesuai kebutuhan, Bu. Jadi fleksibel. Jadi pembelajaran itu fleksibel, bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu, Bu. Mungkin Pak Doni menambahkan, monggo. Oke, Pripon Bu Nurhidayah. Oke, Pak. Terima kasih Pak Doni dan Bu Yunita atas Oke. jawabannya. Sami-sami, Bu. Nah, pertanyaan yang ketiga ini tadi Bu Diah, ya. Nggih, Pak. Bu Diah. Ini guru pada sekolah yang jauh ngoten nggih, yang tertinggal ngoten. Nggih, monggo Bu Gini, Damayanti. Pak. Nggih. Pembelajaran pemikiran tingkat tinggi atau HOTS ini kan Mm-mm. sering kali dianggap sulit ya Pak untuk sekolah ODS. dasar nggih. Nah, terutama di daerah-daerah yang akses pendidikannya terbatas. Nah, pertanyaannya itu bagaimana guru dapat mengintegrasikan PBL dan HOTS dalam mata pelajaran di sekolah dasar dengan contoh konkretnya seperti apa? Nggih, Terima kasih. monggo Bu Yunita. Oke, saya coba menjawab nanti untuk ditambahkan oleh Pak Doni, ya. Jadi Nggih, HOTS atau Higher Order Thinking Skill ini kemampuan berpikir tingkat tinggi itu bisa diterapkan di sekolah dasar. Tidak harus untuk sekolah dasar yang berada di perkotaan, tapi di pedesaan pun seperti di tempat saya itu bisa dilakukan. Yang pertama, untuk menelaah informasi secara kritis mungkin. Anak diajak untuk menelaah informasi-informasi terbaru. Bagaimana ini apa sih yang sedang permasalahan-permasalahan di sekeliling kita yang mungkin sedang in atau sedang viral apa yang berkaitan dengan pembelajaran terutama. Lalu menciptakan daya kreatif siswa. Kita bisa mendorong daya kreatif siswa, tidak harus menggunakan media pembelajaran yang digital atau model-model pembelajaran inovatif menggunakan gadget atau menggunakan laptop. Kita bisa menciptakan daya kreatif siswa dengan mengajak mereka untuk em, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan misalnya dengan lingkungan sekitar mereka. Misalnya mereka di pedesaan, kita ajak untuk bagaimana sih lingkungan kita di persawahan, di pegunungan, misalkan di dekat laut itu seperti apa.
Jadi mungkin kalau di laut, bagaimana sih kita supaya bisa mengolah sampah-sampah di sekitar laut itu agar yang pertama sampah bisa bermanfaat, tidak merusak ekosistem laut seperti itu. Kita menggunakan aset-aset yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Jadi anak kita ajak sering untuk menyelesaikan permasalahan seperti menggunakan games. Games-games sederhana, misalkan ada permainan, kalau di tempat saya itu biasa menggunakan ular tangga. Kita membuat ular tangga sederhana dengan kita mengintegrasikan dengan berbagai macam mapel itu bisa dilakukan tergantung kreativitas siswa. Jadi misalkan pemecahan masalah sederhana kita bisa juga mengadakan seperti game bajak laut. Lalu memecahkan masalah bersama-sama kita gunakan cara-cara soal-soal yang kita sembunyikan misalkan seperti itu. Jadi itu tidak menggunakan peralatan atau menggunakan alat-alat modern. Bisa juga dengan alat-alat sederhana yang kita miliki. Jadi bagaimana sih kita mengajak, oh ini ada soal sederhana, lalu nanti endingnya itu akan ketemu jawaban yang nanti akan ada reward untuk mereka. Jadi sederhana-sederhana yang kita ciptakan sesuai dengan aset yang dimiliki sekolah. Lalu mengajak mereka untuk percaya diri dengan apa aset yang kita miliki, dengan media pembelajaran yang kita miliki, kita ajak siswa untuk percaya diri. Bagaimana mereka belajar secara kelompok, bagaimana mereka belajar presentasi, percaya diri untuk memberikan pertanyaan kepada temannya, untuk menjawab pertanyaan. Jadi, percaya diri itu akan muncul dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita ajarkan. Lalu membiasakan siswa menganalisis masalah dari berbagai aspek. Jadi biasa ada banyak aspek ketika kita menganalisis suatu masalah. Jadi tidak hanya satu solusi, misalkan ada solusi A, B, dan C. Anak diajarkan untuk seperti kalau kita pergi ke Jepara misalkan bisa menggunakan sepeda motor, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan bus seperti itu. Jadi mereka untuk menganalisis masalah dari berbagai aspek dan bagaimana menentukan solusinya, bagaimana menurut pandangan mereka solusi-solusi terbaik. Jadi dengan keterbatasan yang seperti ditanyakan oleh Budia, untuk pembelajaran HOT dianggap terlalu sulit memang untuk siswa SD. Jadi apalagi di sekolah-sekolah yang pedalaman dengan minim fasilitas sarana dan prasarana seperti di sekolah kota, yang utama kita lakukan adalah bagaimana kita eh, membentuk grow mindset dalam diri kita. Kita berusaha kreatif, inovatif, menciptakan apa pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja bisa merangsang pemikiran mereka untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimana kita menggiring mereka mencari solusi sendiri tanpa kita membantu untuk memberi clue atau apa. Biarkan mereka melakukan penggalian diri, penggalian informasi, penggalian jawaban, terutama dengan kelompoknya jika memang menggunakan model kerja kelompok. Biarkan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan mereka sendiri. Jadi, kesimpulan jawaban dari saya, Budia, memang sarana prasarana juga mendukung pembelajaran. Apalagi di sekolah untuk pedalaman itu memang tantangan berat bagi kita. Bagaimana kita berusaha memberikan pembelajaran, terutama HOT,
dengan aset yang kita miliki, keterbatasan yang kita miliki, dan mungkin juga lingkungan sekitar, kemampuan mereka dalam berpikir, apalagi untuk misalkan maaf, untuk anak desa dan untuk anak kota, tentu saja pemikiran mereka berbeda. Jadi bagaimana kita menuntun mereka, guru memang harus kreatif, inovatif, mencari ide-ide. Sekarang ini kan banyak seperti media-media sosial yang bisa kita gunakan untuk mencari ide-ide. Bagaimana kita mengoptimalkan aset yang kita miliki seadanya, kita memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekitar kita untuk bisa kita gunakan untuk jadi bahan pembelajaran. Dan begitu pula ini tuntutan bagi guru untuk bisa mengintegrasikan HOT di setiap pembelajaran agar anak bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan tentu saja menjadikan pembelajaran bermakna. Begitu Ibu Diah, masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Ibu. Terima kasih luar biasa, Bu Yunita sama Pak Doni. Ye, Sami Bu. ye, terima kasih. Eh, Tanya jawab dengan tiga penanya sudah kami laksanakan. Eh, Bu Penny, silakan memberikan tambahan atau tanggapannya sedikit saja. Monggo. Oh, cukup, Pak. Oke, Enggak, tadi saya cuma mau nanya yang terkait dengan yang ada diferensi konten, produk, proses, dan sebagainya. Apakah itu harus diterapkan semuanya dalam setiap sesi pembelajaran atau melihat tingkat dari kebutuhan materinya? Seperti itu. Tadi kan disampaikan dalam PBL itu bisa menerapkan pendekatan diferensiasi. Dari mulai diferensiasi konten untuk pemulihan masalah, terus ada investigasi dengan diferensiasi proses, yang berikutnya pemecahan masalah dengan diferensiasi produk. Apakah semua tadi jenis-jenis diferensiasi itu harus diterapkan keseluruhannya dalam setiap PBL seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Penny atas Hmm. pertanyaannya. Kalau menurut apa yang saya pernah pelajari di pembelajaran berdiferensiasi, itu memang kita harus menggunakan tiga hal tersebut, yaitu konten, proses, dan produk. Jadi untuk yang pertama itu diferensiasi kontennya, kita menggunakan media seperti apa. Lalu prosesnya seperti apa? Misalkan untuk kerja kelompoknya itu sistematikanya seperti apa dan hasilnya itu berupa diferensiasi produk. Jadi memang itu sudah urutan untuk kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hanya mungkin untuk bobotnya bisa dikatakan mungkin kontennya sedikit atau prosesnya yang panjang. Seperti itu fleksibel, Bu. Tapi itu memang konten produk dan proses itu memang harus dilakukan karena konten jika kita mengajar itu memang konten penting untuk diberikan ya dengan apalagi saat ini era serba digital seperti kalau SD kan pastinya menggunakan media-media bisa media multimedia seperti itu pakai proyektor apa dengan menggunakan kuisis atau apa seperti itu. Lalu prosesnya bagaimana anak-anak mengerjakan soal tersebut, bagaimana mereka menyelesaikan masalah itu masuk dalam proses. Proses mereka menggali informasi, menggali jawaban, mengevaluasi, akhirnya menemukan hasil pemecahan masalah tersebut. Jadi memang proses perlu dilakukan. Dan yang terakhir, setiap pembelajaran harus ada produk yang dihasilkan. Hasil dari pembelajaran tersebut itu seperti apa? Misalkan kalau anak kelompok yang menggunakan mereka itu anak-anak yang minatnya itu kinestetik.
Jadi mereka suka untuk belajar itu dengan seperti proyek. Jadi memang tentu saja ada hasilnya dari proyek mereka itu seperti apa. Jadi itu kalau menurut saya, Bu Penny, mohon maaf kalau salah, nanti mungkin Pak dosen bisa meluruskan. Jadi diferensiasi itu tiga-tiganya memang harus dilakukan, mulai dari konten apa yang kita berikan, bukunya misalkan, bisa media, bisa juga apa namanya, seperti multimedianya itu seperti apa bisa kita gunakan di konten. Lalu proses bagaimana cara kerja mereka, bagaimana sistematika mereka bekerja, bagaimana kelompok mereka menyelesaikan masalah itu di prosesnya memang perlu kita lihat dan kita nilai bagaimana mereka bekerja dan yang terakhir adalah produknya. Hasil dari pekerjaan mereka itu seperti apa. Jadi seperti itu Bu Penny, mohon maaf mungkin ada teman-teman yang memiliki informasi lebih atau Mas Doni silahkan untuk memberikan tambahan. Terima kasih. Nggih, ngoten riyen nggih Bu Penny. Nggih, matur nuwun. Nggih. Untuk kesempatan berikutnya adalah kami bacakan kesimpulannya. Ini karena waktunya sudah malam. Terkait dengan High Order Thinking Skill atau HOTS, merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sangat penting dalam dunia pendidikan modern, di mana siswa tidak hanya dituntut untuk mengingat dan memahami, tetapi juga harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kemampuan ini mencakup proses berpikir kritis, logis, reflektif, dan kreatif yang diperlukan ketika menghadapi situasi atau memecahkan masalah yang kompleks. Dalam penerapannya, HOTS mendorong siswa untuk mengolah informasi secara mendalam, membuat kesimpulan berdasarkan bukti, menilai suatu argumen secara kritis, serta menghasilkan solusi kreatif untuk berbagai permasalahan. Dengan mengembangkan HOTS, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan mampu bersaing dalam era global yang semakin kompleks. Oke. Demikian rangkaian dari diskusi dan penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menjadikan kita lebih termotivasi dalam menyelesaikan berbagai tugas yang ada, tetap saling mendukung, saling bekerja sama, saling support, dan sehat selalu semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik lisan maupun tulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Ahtiriono. Pak Ahtiriono, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi sudah banyak dipaparkan ya. Kemudian sudah ada yang akan jawab. Hanya saya ingin tanya ya. Tadi kira-kira apa yang belum terjawab sepenuhnya terkait dengan diskusi tadi? Ada catatannya nggak? Atau sudah semua terjawab? Sudah, Bapak. Maaf, Pak, mau minta penguatan tentang terkait pertanyaannya Bu Penny tadi. Iya. Jadi maksud saya seperti ini loh Pak, kelompoknya Pak Doni dan Bu Yunita, kalau tentang konten, proses, dan produk itu ya memang dalam mungkin sintaknya pembelajaran memang seperti itu. Tapi yang saya fokuskan adalah terkait dengan diferensiasinya. Apakah diferensiasi konten, proses, dan produk itu mutlak kita laksanakan dalam setiap kegiatan pembelajaran? Kaitannya dengan malam ini memang kita tentang PBL seperti itu. Terima kasih. Begitu ya Bu Suryani ya? Karena Oke. saya pernah mendengar itu
eh, Tidak 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 harus harus semuanya. ketiga-tiganya. Ya, Iya, ya, oke. betul. Oke. Pertanyaan saya gini, jadinya bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui diferensiasi siswa, gaya belajar siswa? Nah, gimana caranya? Selama ini Bapak Ibu melakukan seperti apa? Dengan melakukan asesmen awal pembelajaran, Pak. Caranya, Caranya bisa menggunakan tes awal, bisa juga dengan menggunakan seperti apa ya, Pak? Seperti LKPD yang sederhana, misalnya bentuk seperti kalau di SD itu bentuk-bentuk gambar atau bentuk apa mungkin seperti kalau matematika itu penjumlahan-penjumlahan sederhana atau perkalian tergantung materinya. Nanti kita mengetahui tingkat tidak harus sesuai gaya belajar Pak berdiferensiasi itu, tapi tergantung juga tingkat kemampuan anak. Jadi berdiferensiasi itu selama ini kan miskonsepsi. Tidak harus sesuai gaya belajar, tapi tergantung kemampuan anak juga. Jadi fleksibel sesuai kebutuhan, Pak. Gitu. ya kemampuan anak itu dasarnya apa? Tahu bahwa anak ini mampu apa enggak, itu apa? Itu tes awal, Pak. Tes awal yang saya utarakan tadi, Pak. Guru jadi Tes, tesnya itu valid enggak? Itunya. Kan harus tesnya, validasi, iya, harus ada validasi tes. Jadi kalau soal itu enggak valid, ya hasilnya enggak valid. Jadi soal Bapak Ibu yang buat itu harus ada yang expert judgment-nya harus ada. Betul, misalnya saya ingin mengetahui definisi siswa. Saya menyusun tesnya seperti ini. Coba Bapak ahli, sudah betulkah? Kan? Kalau tidak ada statement dari judgment dari expert, ya kemungkinan validasinya rendah. Nanti kan dalam statistik kan ada mengukur validasi apa soal ya, validasi tes itu kan ada. Tapi kalau secara kualitatif itu harus ada yang namanya expert judgment, penilaian dari ahli dalam bidang itu. Nah, sehingga validasi dari soal itu ketika Bapak Ibu teskan itu lebih akurat daripada yang tidak ada validasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang namanya kemampuan itu beda-beda, iya. Hanya kan kita harus membatasi. Kita melihat dari apanya. Kan nggak semua kita lihat semua. Dia harus memilih. Jadi untuk mengukur perbedaan kemampuan orang tuh tesnya banyak ya. Ada tesnya macam-macam. Ada tes yang berbasis kognitif, ada tes yang berbasis perilaku, ada ya kan. Tes yang berbasis pada psikologis, ada. Jadi ya kita milih mana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita ingin memilih learning styles, karena learning style itu atau gaya belajar itu kan mewakili cara orang siapapun itu bagaimana mereka atau dia menyerap mencerap informasi yang dia tangkap dari 5 panca indera. Nah, mereka itu lebih cenderung panca indera yang mana yang dominan ketika dia mencerap informasi. Ini bagaimana dia memahami sebuah informasi yang masuk ke dalam pikirannya, ke dalam otaknya itu. Ketika dia memproses lebih cepat ketika masuknya lewat yang mana yang dominan, lewat visual misalnya, apa lewat cukup lewat auditori, pendengaran, ya. Atau Berarti. justru lewat yang kinestetik, lewat demonstratif, praktek, merasakan langsung, ya, ya apa, merasakan
menjalani peran itu. Nah, jadi kalau kita landasannya itu berarti ada tes yang sifatnya sifatnya istilahnya itu wawancara menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Ya bisa dengan wawancara per individunya itu dengan ditanya kalimat-kalimat yang itu mengandung kata kunci yang bahwa ketika dia menjawab dengan ekspresi A, B, C, D dengan misalnya gerakan mata ke sini ke sini ke sini ke sini, nah, maka ada kecenderungan dia visual. Harus ada kriterianya gitu. Kalau dia ditanyai misalnya pertanyaan yang terkait dengan ketika Anda belajar lebih suka mana? Lebih suka mendengarkan atau menonton? Mendengarkan guru atau menonton video gitu. Terus nah, dari situ nanti jawabannya yang dominan yang mana. Jadi dari kata-kata kunci ya yang menunjukkan. Kemudian apakah lebih suka misalnya Anda praktek langsung atau Anda menjalani peran seperti yang Anda inginkan. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa diukur dengan model skala Likert. Ketika dijumlahkan, orang itu akan ketahuan, oh dia lebih si A ini dominannya ini, B dominan. Jadi dominan ya, bukan dominan itu kecenderungan. Bukan berarti ini oh nggak bisa mendengarkan, visual nggak akan bisa mendengar dengan baik. Enggak, maksudnya sebenarnya orang itu punya semua gaya belajar. Orang itu yang kadang punya visual, punya estetik, punya auditori. Tetapi ada yang dominan. Dominan itu kalau orang visual maka dia akan lebih mudah menangkap informasi secara visual. Ada visualisasinya. Ada orang yang tanpa visualisasi cukup dengan mendengarkan suara sudah paham maksudnya. Nah, gitu. Jadi harus ada tes yang seperti itu sehingga Bapak Ibu bisa memetakan oh di kelas saya ini kelas saya ini yang dominan visual itu ada sekian anak misalnya ada dua misalnya siswanya 30 oh ternyata ada 10 anak yang visual ada sekian anak yang auditory ada sekian anak yang lebih dominan seperti ya, sehingga nanti format pembelajaran baik itu desain materinya, desain prosesnya maupun desain evaluasinya itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, artinya sudah mencakup semuanya itu. Ada visualnya, ada prakteknya, ada yang menyentuh auditor, ada penjelasan yang memang sifat bahasanya itu dari setiap kata intonasi bahasa sesuai dengan tingkat usia mereka. Seperti itu ya Bapak. Jadi harus ada semacam pengetahuan umum ya Bapak Ibu ketahui cara mengukur itu seperti apa sehingga ketika Bapak Ibu membuat instrumen kemudian ada Bapak Ibu lakukan assessment di awal sebelum pembelajaran oh ternyata sekian orang itu ternyata dominan visual berarti saya harus lebih banyak menggunakan materi yang visual untuk menjelaskan materi misalnya dengan gambar, dengan video, ya, atau dengan film seperti itu ya. Atau dengan Anda membuat animasi, Anda membuat semacam kuis yang sifatnya modelnya bergambar atau jadi seperti itu. Jadi nanti dibantu media-media yang lebih visual. Dia akan lebih tertarik. Nah, berarti di situ itu berarti ada media visual itu bisa yang tradisional, bisa yang digital ya. Digital berarti sekarang sudah menggunakan aplikasi
komputer ya atau internet segala macam. Tapi kalau yang di desa, yang di SD yang masih pelosok, belum ada fasilitas digitalisasi di kelas gitu ya, Bapak itu menggunakan mungkin gambar yang dua dimensi atau media realia yang memang wujud gitu. Ada realia gitu, atau kalau yang sudah punya fasilitas digital ya bisa pakai 3 dimensi. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu praktekkan. Ya, mungkin mempraktekkan seperti tidak harus tiap hari ya Bapak Ibu. Mungkin misalnya dalam sekian pertemuan, misalnya 12 pertemuan, ya paling enggak ada 3/4 pertemuan yang menggunakan media digital. Sisanya mungkin menggunakan media tradisional dan media tradisional. Tetapi yang menunjang tadi itu dari sisi gaya belajar. Ada tes yang memang yang sifatnya tes untuk tingkatan IQ ada. Gitu. Misalnya IQ yang sifat IQ itu nanti untuk itu terkait dengan kecerdasan kognitif. Berarti nanti terkait dengan kecepatan belajar hal itu. Ya, glitch learning. Jadi kalau IQ itu lebih ke kecepatan belajar. Jadi bukan ini kan berarti kalau IQ-nya rendah itu nggak bisa belajar, nggak bisa belajar. Misalnya materi yang sama bisa dikuasai, tetap bisa. Hanya kalau yang dari sisi kognitif IQ dari intellectual quotient-nya itu tinggi, maka dia memahaminya cepat, prosesnya lebih cepat. Ya, kemana kalau komputer Pentium yang terbaru, Pentium 5 misalnya. Nah, sedangkan ada yang gaya cerapnya itu ya IQ-nya itu rata-rata. Rata-rata itu berarti ya misalnya yang cepat itu cukup 1 pertemuan sudah paham, sudah bisa ngerjain ya. Ini rata-rata bisa 2 sampai 3 pertemuan baru ngeh. Pun ada yang di bawah rata-rata. Ini bisa sampai 5 kali pertemuan baru paham dia. Mungkin sekali nggak mudeng ya Bapak Ibu pakai media juga belum paham. Pakai media juga mungkin dia tapi waktunya dia lebih panjang. Dia menggunakan media yang sesuai dengan gaya belajarnya. Tetapi kalau yang IQ-nya itu di bawah rata-rata, dia biasanya membutuhkan proses yang lebih lama dalam belajar. Sehingga di sini kelebihan PBL itu akan mengakomodir itu. Tetapi memang kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Bapak Ibu kan dikejar materi soalnya. Dalam kurikulum kan dikejar materi, betul nggak? Iya, Pak, betul. Ya, kalau sudah pertemuan mid semester, tapi Bapak Ibu baru 3 materi, padahal misalnya materi harus sudah 7 kali, 7 materi itu. Bapak Ibu ternyata baru 3 materi, kan repot juga kan di situ. Jadi kita kan ada kendala di situ. Jadi PBL itu memfasilitasi itu sebetulnya gaya belajar itu, sehingga dia prosesnya nanti diferensiasi berlain-lain kecepatannya tadi. Ada yang lebih cepat paham, ada yang membutuhkan waktu yang agak lama lebih. Tapi kendalanya kita terpotong waktu yang tadi. Waktu itu kelemahannya kita tidak bisa mencapai KKM materi yang harus dicapai setiap tahun semester atau tiap triwulan ya. Triwulan ya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu tinggal secara pribadi milih. Yang penting anaknya ngerti walaupun belum materi sebelum 100% materinya selesai, atau harus selesai tapi anak itu nggak ngerti, nggak paham itu. Kira-kira kalau ada 2 dilema itu Bapak Ibu milih yang mana? Ada dilema.
Dilema. Dan itu fakta lapangan ya yang saya sering temui di lapangan itu seperti dilemanya gitu. Dan itu hampir semua guru mengalami dilemanya. Nah, Bapak Ibu sekarang ada fenomena banyak anak SMP yang masih belum bisa baca lancar, ya kan? Itu kan kayak gitu harusnya belum boleh naik dia naik kan gitu. Karena dipaksa oleh sistem, harus dinaikkan walaupun nggak mudeng ya. Ketika Bapak Ibu naikkan, pada dasarnya belum paham. Nah, materi yang selanjutnya itu kan continue, berlanjut. Kalau yang sebelumnya nggak ngerti, kira-kira ngerti nggak anak itu? Bapak Ibu jelasin itu. Kan nggak Bapak Ibu ketika sudah naik, kan nggak mungkin ulang yang sebelumnya, kan nggak mungkin. Nah, padahal si anak itu nggak ngerti yang sebelumnya, nggak paham. Terus Bapak Ibu jelaskan materi baru yang itu lanjutannya. Kira-kira ngerti nggak dijelasin? Gitu. Oh, yang sebelumnya nggak ngerti kok. Yang sebagai bahasa apa basisnya landasan. Nah, kendalanya seperti itu Bapak Ibu sekarang. Contoh ya Bapak Ibu. Banyak eksperimen sosial eksperimen itu bertanya hal yang remeh-temeh ke siswa. Itu nggak ngerti, nggak bisa jawab. Gitu. Baik baik terkait dengan matematika, hitungan-hitungan sederhana itu dia juga nggak bisa jawab. Kemudian terkait pengetahuan umum, ya, social general knowledge ya, yang harusnya dia tahu bisa jawab, ternyata nggak bisa jawab. Nah, baik terkait pengetahuan umum maupun terkait pengetahuan agama, itu banyak yang nggak bisa jawab. Sosial eksperimen. Nah, itu berarti kan, padahal dia setingkat anak SMA, setingkat anak kelas 3 SMP. Materi yang harusnya sudah bisa dijawab oleh anak SD, dia nggak bisa jawab. Gitu. Padahal dia sudah SMP. Harusnya ketika dia sudah SMP, sudah bisa jawab itu. Padahal itu materi untuk anak SD. Ya, seperti ini Bapak itu yang mungkin menjadi kendala kita yang seperti lingkaran setan yang nggak bisa diputus. Ya toh, Bapak Ibu kan terikat dengan kurikulum, terikat dengan jam pelajaran, terikat dengan berapa materialnya seperti apa. Ya, gitu. Jadi seperti itu ya, eh, tambahan dari saya. Kira-kira betul nggak apa yang saya jelaskan di lapangan ini? Pak, mohon izin, Pak. Ya, silakan. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Penny dan Bu Suryani, itu tadi Hmm. saya mungkin salah dalam mengartikan, ya. Saya Gimana? pikir itu Bu Penny menanyakan apakah konten proses produk harus dilakukan di pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata pertanyaan Bu Penny, apakah konten proses produk itu boleh sama atau harus berbeda-beda begitu ya, Bu? Hmm. Hmm. Sebentar. Tidak Bu Yunita, jadi ini tadi Oh, terkait dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah dalam setiap sintak pembelajaran itu diferensiasi tadi itu diterapkan keseluruhannya, atau kita hanya misalkan yang didiferensiasikan mungkin saat ini hanya produknya saja seperti itu, atau mungkin kita mau mengambil segi mana yang mau kita diferensiasikan seperti itu. Karena kalau yang pernah saya Ya kan dengar tadinya ada miskonsepsi diterapkan semuanya, tapi ada pelurusan tidak harus diterapkan semuanya. Nah, kira-kira yang benar yang bagaimana seperti itu. Gitu nggih Bu Suryani nggih. ya kan gini, Nggih, nggih, nggih. semua itu kan tergantung tujuan dari pembelajar. Nggih, Pak. Jadi misalnya tujuan pembelajaran untuk apa itu. Terus dengan materi ini untuk apa gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau materi kan tetap sama ya, materi pembelajaran kan sama. Semua untuk anak semua satu kelas kan sama, masa beda-beda. Materinya tetap sama. Yang membedakan cara penyampaiannya. Cara menyampaikannya itu harus beda-beda.
Beda-beda berarti bukan berarti terus nanti jam ini ya seperti ini. Enggak, itu saya kayak integrated, tergabung sudah dalam sudah menyatu gitu. Jadi misalnya dengan media misalnya Anda menggunakan visual film. Nah, film itu berarti kan ada visual, ada auditorinya. Jadi ada film, kemudian misalnya ada suaranya, ya kan? Kemudian dari itu ada prakteknya, ada apa namanya contoh. Jadi contoh dan anak menyontoh untuk praktek yang materi yang berbeda, mirip dengan contoh yang sama. Artinya berarti tiga gaya belajar itu tersampaikan gitu. Jadi tiga-tiganya Bapak Ibu layani gitu. Yang visual juga terlayani, ya auditory terlayani, yang kinestetik terlayani. Jadi diferensiasinya tuh kecenderungan dalam penyampaian materi atau delivery material. Jadi itu kalau materi sama, saya kira prosesnya juga sama. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Ya, nah, supaya bisa meliputi semua, ya dibantu media yang bisa membantu untuk semuanya itu. Itulah pentingnya ada media pembelajaran. Tidak hanya sekedar menjelaskan satu arah, tapi supaya bisa lebih jelas menjelaskan itu dibantu media itu bisa cocok untuk anak visual, cocok anak auditori, cocok untuk anak estetik. Jadi tidak nanti prosesnya beda-beda, ya enggak. Bapak Ibu mungkin seperti itu ya enggak bisa dilaksanakan toh nanti. Ya, prosesnya beda-beda. Kan tetap ngajar, prinsipnya ngajar kelas tahu, bukan ngajar privat. Kan. Kelas itu berarti kan rame-rame. Ya kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi tergantung pada pertama tujuan pembelajarannya, yang kedua materinya, yang ketiga caranya. Yang caranya itu yang bisa memfasilitasi tadi diferensiasi siswa itu yang dari sisi gaya belajar. Kalau kita belajar melihatnya itu, bukan melihat kalau IQ itu nanti hanya lebih ke lama tidaknya materi itu dijelaskan. Kalau yang IQ-nya tinggi itu satu kali pertemuan sudah paham. Tapi ya IQ-nya rata-rata mungkin butuh 2 hari, 3 kali atau 3 pertemuan, 4 pertemuan. Nah yang di bawah rata-rata yang ya tanda kutip orang mengatakan detail itu ya. Tapi sebenarnya bukan detail ya, tapi pandangan umum itu. Nah, orang-orang seperti ini itu membutuhkan proses yang lebih lama. Walaupun dengan media yang sama, ya, dengan materi yang tapi waktunya lebih panjang gitu. Ya, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah melayani itu seperti itu selama ini? Ayo, jujur sudah melayani itu? Melayani sesuai kebutuhan anak gitu, Pak. Ya, Terkadang, Pak. ya kan kadang-kadang toh, artinya kan karena tadi kendala waktu, kendala kurikulum yang harus mencapai tingkat materi, terus terikat dengan waktu semesteran, ya toh, atau triwulanan gitu kan. Ya itu kendalanya, makanya itu kayak lingkaran setan. Susah. Kalau nggak ada yang dipotong itu ya nggak bisa itu. Jadi kita belajar di sini kan belajar idealisme, yang ideal, Bapak. Nah, ketika ada yang ideal dengan data lapangannya berbeda, berarti ada gap, namanya gap. Kalau dalam riset itu gap yang bisa diteliti. Gap itulah yang menjadi kalimat pertanyaan, kenapa kok seperti ini?
Apa solusinya? Lah itu butuh riset. Ada masalah seperti ini, buatlah kalimat pertanyaan penelitian. Kemudian Anda cari jawabannya seperti apa untuk menjawab pertanyaan itu, untuk mencari solusinya. Ya, seperti itu. Ya, solusinya bisa sifatnya kayak orang ngobati itu, tambal sulam solusinya. Ada yang solusi yang harus komprehensif, tetapi itu sulit untuk guru sulit. Ya, untuk guru sulit. Paling yang bisa dilakukan guru ada tambal sulam. Tidak bisa mencari solusi yang komprehensif. Sebab kalau komprehensif, Bapak Ibu nanti tetap bertabrakan dengan aturan, bertabrakan dengan kurikulum, bertabrakan dengan jadwal akademik. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang sistemnya seperti itu. Jadi ya nggak bisa sepenuhnya penerapan idealis. PBL itu kan sebetulnya kan intinya adalah mendorong anak itu agar bisa berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, dan bekerja dalam tim kolaborasi. Karena itulah yang memang yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Orang itu harus berpikir kritis, mengkritisi apa yang terjadi, tidak sekedar menerima apa adanya. Harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena mereka hidup bermasyarakat. Yang kedua, yang ketiga harus bisa bekerja kolaborasi. Nggak boleh kerja sendirian. Harus bisa berpartner, ya. Nggak bisa masalah itu diselesaikan sendirian, nggak bisa. Dan nggak akan komprehensif solusinya kalau hanya sendiri. Sehingga dibutuhkan teamwork, ya. Bagaimana orang tuh bisa kerja dalam tim, bisa memahami posisi dia tuh posisinya apa di situ. Kemudian kalau dia memiliki kekurangan kelemahan, bagaimana itu bisa ditambal dengan yang lain, dibantu yang lain yang melengkapi. Nah, yang selama ini itu sudah ratusan tahun yang lalu sudah diajarkan di anak-anak Eropa. Jadi kita Bapak Ibu hasil terbaru penelitian itu, pendidikan kita itu tertinggal 150 tahun ya, dari negara-negara maju. Itu tertinggalnya itu sampai ratusan tahun. Ya, zaman Ken Arok dan Ken Dedes, ya. Di barat itu sudah berdiri Oxford University, Cambridge sudah berdiri. Ya, zaman itu sudah orang sudah kuliah, sudah penelitian di Eropa. Di kita masih zaman Ken Arok dan Ken Dedes. Ya, masih zaman zaman apa Jaya Katwang. Di Eropa itu sudah ada perkuliahan, sudah ada riset, sudah ada seperti itu. Nah, Barat itu tahun 1200-an itu sudah seperti itu. Nah, mereka mendapatkan seperti itu dari zaman Islam di Timur Tengah. Islam itu tahun 600-an sudah ada seperti itu. Ya. Jadi dunia Barat itu kan dapat pencerahan ketika Islam mencapai puncak di Andalusia, kejayaan Andalusia, di kekhalifahan Andalusia. Nah, itu tahun seribuan itu, tahun seribuan itu sudah ada Cordoba, dan Eropa pada waktu itu masih gelap gulita, dan mereka berinteraksi dengan orang-orang Spanyol pada waktu itu, yang itu peradaban Islam di sana, mereka belajar dari sana, terus semua ilmunya dibawa ke barat. Ya.
ketika Islam itu kalah perang, peradabannya dipindah. Ketika kalah itu semua peradabannya diambil, dipelajari, sehingga yang dari segi Spanyol itu ketinggalan, ambruk terus dibawa ke Eropa. Sehingga muncullah, jadi yang muncullah perguruan tinggi Eropa yang saat ini ada kan udah ratusan tahun usianya. Oxford University, Harvard, Cambridge, apa namanya, di pertengahan Eropa yang hebat-hebat itu urusannya usianya ratusan tahun. Nah, sedangkan kalau yang di Timur Tengah itu sudah ribuan tahun. Misalnya Al-Azhar itu sudah ribuan tahun. Al-Azhar. Kita perguruan tinggi berapa? UGM itu, UI itu Fakultas Hukum UI baru 100 tahun. Sejak zaman Belanda ya, bukan zaman kemerdekaan. Kalau diukur sejak zaman Belanda itu baru 100 tahun. Nah, di sana sudah ratusan tahun, so ada yang ribuan tahun. Jauh sekali. Peradabannya jauh. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Teorinya dari mereka. Gitu. Seolah-olah itu bayangnya abot ya. Iyalah. Mereka sudah ratusan tahun, kita baru puluhan tahun. Gitu. Bapak Ibu ya. Jadi ya kita nggak bisa ngejar pendidikan kecuali dengan fast track ya. Sekarang model fast track. Apa model fast track? Ya, contoh di Cina. Orang Cina itu kan, Cina itu sebetulnya kan sebenarnya sudah peradaban tinggi sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi pun beliau bersabda seperti itu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya di Cina itu peradabannya sudah tinggi. Cina yang sekarang itu termasuk bagian dari peradaban dulu mereka. Dia penguasaan sains teknologinya cepat sekali. Memang dari dulu mereka peradabannya sudah tinggi. Termasuk dalam pendidikan dasar mereka itu luar biasa Bapak itu. Kalau di sana itu yang namanya Cina itu yang namanya SD itu wah gurunya jos guru SD itu levelnya level sudah kayak kalau profesor gitu, levelnya. Sana itu gaji profesor yang ngajar di SD dengan yang ngajar di S3, S2 itu sama gajinya, honornya sama, pendapatannya sama. Ya. Kalau kita kan misalnya ngajar di SD kan dianggap remeh tuh, diremehin gitu. Ya, bahkan yang honorer hanya digaji sebulan 400.000 itu mending ada yang 200.000 gitu. Kalau di negara-negara yang peradabannya sudah maju, guru SD itu tunjangannya sama dengan guru besar, sama. Makanya sehingga mereka ketika jadi guru SD, yo nggak akan berpikir pindah ke pendidikan lain, nggak. Misalnya, wah aku karena sudah S2 atau S3, saya pengen jadi dosen aja lah. Nggak seperti itu. Dia tetap riset di SD, nulis tentang SD, membuat buku tentang SD. Tapi penelitian-penelitian tentang ke-SD-an itu lebih maju mereka. Soalnya ya itu harganya sama penghargaan antara yang riset yang di badan penelitian perguruan tinggi itu sama, nggak membeda. Guru riset di SD dengan riset di perguruan tinggi ya sama. Kemarin ada cerita itu guru di Malaysia, guru yang sudah diterima jadi pegawai gitu di Malaysia itu baru fresh graduate diterima gitu, itu gajinya kalau dirupiahkan tuh ya sudah hampir 15 juta. 10 juta sampai 15 juta itu take home pay. Itu baru diterima. Di sana itu tidak ada istilah honorer, no, ya pokoknya tes diterima jadi guru ya gitu. Jadi tidak ada model honorer, enggak ada. Ya kalau
dia jadi guru, ya sudah gajinya fresh graduate itu minimal 10 juta sampai 15 juta. Itu satu bulan. Dan ingat di sana harga pertama itu 7.000 kalau dirupiahkan. BBM di sana itu pertama ron 92 itu hanya 7.000 Bapak Ibu dirupiahkan. Dan gaji guru baru masuk itu antara 10 sampai 15 juta. Kira-kira nek guru prestasi cukup berapa Bapak Ibu? Ya kan? Itu. Tentu dengan kesejahteraan seperti itu, guru enak, no. Lah ngapain aku pindah-pindah? Kan nggak mungkin dia mau pindah. Gitu. Saya ngajar di SD, senang dengan anak-anak terus, gitu. Tapi gaji saya tuh hidup cukup kan. Nggak mungkin dia ada keinginan pindah tempat lain itu nggak ada. Kecuali ya, dia misalnya pindah karena suaminya itu, kerja terus dia harus ikut itu baru. Atau karena orang tuanya minta dia ikut orang tuanya kembali ke kampung misalnya. Paling karena itu kan itu. Tapi bukan karena karir bahwa nih aku pindah sana lebih enak lebih enggak. Karena itu mau ngajar di SD pedalaman maupun di kota ya sama, tingkat kesejahteraannya sama, enggak dibeda-beda. Hanya yang di daerah pedesaan itu malah tunjangannya lebih besar karena dia fasilitasnya kan dia untuk mendapatkan apa namanya kan lebih berat sehingga tunjangannya malah lebih tinggi ya, di daerah-daerah di desa-desa itu malah lebih tinggi dari yang di kota. Yang kemarin ada PPL di sana, ada kunjungan di sana juga seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan ya Bapak Ibu. Ini saya nanti Bapak Ibu tak minta untuk mengisi sunan tapi belum saya setting ya sehingga kemarin kan masih banyak trouble, hari ini saya mau ngeteng lagi. Nanti Bapak Ibu sudah tugas-tugas semua dimasukkan ke situ. Ya, bisa lewat Omting atau lewat kelompoknya masing-masing. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Oh, biarkan. Pak, Monggo. izin bertanya terkait dengan tugas. Ini kan eh, intinya ada 10 kelompok yang harusnya presentasi. Kemudian untuk makalah dan PPT-nya ini apakah nanti harus dikumpulkan jadi satu semua atau gimana teknisnya? Karena ini kan sudah saya koordinasi dengan teman-teman, ini saya buatkan link Drive dari kelompok 1 dan 5 sampai 5. Ini kan sudah mulai mengumpulkan dan di kelompok yang selanjutnya 6 sampai 10 kan belum. Apakah ini nanti juga harus mengerjakan dan mengumpulkan atau pripun Bapak? Ya, jadi nanti memang tetap dikumpulin semuanya. Hanya eh, nanti kan setelah itu digabung ya. Nggih. Yang pertama sampai akhir semester, gitu kan. Itu satu sendiri. Jadi dibuat satu sendiri ya, satu sendiri. Jadi makalahnya itu nanti jadi buku. PPT-nya dijadikan satu, bisa dilinkkan ke Google Drive, oke. Tapi sudah dijadikan satu folder ya, diurut gitu ya. Terus di situ ditulis judulnya apa, judul umumnya apa, kemudian judul khusus masuk. Nggih. Tuh. Nah itu kemudian saya sebenarnya nggak suka sih ngasih banyak tugas mahasiswa, nggak suka. Soalnya saya juga nggak mau sering banyak koreksi gitu. Jadi saya pengennya yang tugasnya yang simpel-simpel, sebenarnya nggak terlalu pengen membebani. Ya, Pak. Tapi kalau saya membebani, ya saya terbebani untuk koreksi juga kan.
aja, cukup itu aja ya. Nggih, nggih Bapak. Makasih. Sebagai dokumen, sebagai ya, istilahnya outcome dari mata kuliah. Jadi mata kuliah saya ini tidak tak paksakan harus membuat artikel. Enggak, saya nggak berambisi nanti mahasiswa saya atau buat artikel terus atau saya banyak atau saya indeknya naik, enggak. Saya selama ini buat karya ya karya saya sendiri gitu. Ya, tidak menggunakan mahasiswa. Mahasiswa itu tugasnya mahasiswa saja gitu. Nggak ingin membebani Anda harus membuat artikel yang cinta ya, untuk dari mata kuliah ini. Atau, tapi cukup materi itu jadi buku masalahnya. Cuman PPT-nya itu dikumpulin jadi satu, udah cukup. Jadi, dan saya nanti paling ngasih tes soal yang harus dikerjakan. Jadi tidak membebani, sebab saya yakin mata kuliah yang lain sudah banyak bebannya, ya Bapak Ibu ya. Nggih, Pak. Sangat, Iya, Bapak. Pak. Iya kan? Nah, makanya saya tahu. Ya, saya yakin yang lain sudah banyak membebani Bapak Ibu. Saya nggak mau terbebani lagi. Cukup yang sudah Bapak Ibu buat itu diedit, diperbaiki. Ya. Kalau perlu, kalau ada yang kurang ditambahi. Ya. Oke, paham ya? Nggih, paham Bapak. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih. Terima Nggih. kasih, Pak Ade. Terima kasih Pak Adi. Silakan ditutup Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, Nggih. Bapak Ibu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, demikian Bapak Ibu semuanya untuk pertemuan ke-6 dari pembelajaran abad 21 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Adi Riono. Eh, sebagai pertemuan terakhir ya, dengan Pak Adi Riono, mohon untuk on kamera semuanya. Nanti saya screenshot. Oke, yuk kita foto dulu ya Bapak Ibu biar punya kenangan. Ya semua, Bapak Ibu? Yuk kita foto bareng. Bu Vivi, Mbak Rizkiatul, Bu Mami, Bu Solvia, Mas Romadoni Sidiki. Niku jenengan ten pundi Mas Romadoni kok peteng. Di depan rumah, Pak. Wah, itu. Bu Mami langsung coket-ceket nganu nyaut kudung Bu Mami. Mas Romadoni kok ada dua ini? Ya, saya hitung sampai 100 ya. Lamaan, Pak. Pak Oke. dosen mau istirahat nih, Pak Adi. 1, 2, 3. Oke, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun Bapak Ibu semuanya. Untuk pertemuan pada malam hari ini kami akhiri sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya dengan Bapak Slamet ya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi Oke, materi-materinya. makasih Terima semuanya. kasih Pak Adi. Terima kasih Terima kasih, banyak. Pak. Terima kasih, Pak Adi.
Makasih, Pak.